Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi. Nah, di modul kali ini kita akan membahas tentang strategi banjir order. Kita melanjutkan. Setelah kita memahami prinsip banjir order, bahwa banjir order itu bisa dipahami dengan dua kata, yaitu banjir dan juga order. Banjir berasal dari dua kanal, existing customer dan new customer, sementara order adalah pertemuan masalah dan solusi. Jadi tugas Anda adalah membuat solusi atas masalah yang dihadapi oleh new customer Anda dan existing customer Anda. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya strategi untuk membanjiri bisnis kita dengan order. Are you ready? Oke. Nah, untuk kita bisa membanjiri bisnis kita dengan order, saya akan membahas dengan sebuah filosofi sederhana, yaitu namanya marketing mancing. Iya, tepat sekali. Marketing mancing. Konteks pembahasan marketing ibaratnya seperti orang sedang mancing. Ya. Pertanyaan saya kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku sekalian, ketika Anda mau mancing, apa yang pertama kali Anda pikirkan? Apa yang pertama kali Anda siapkan? Gak apa-apa, coba kita diskusi. Seringkali yang pertama kali kita siapkan adalah umpan. Betul? Wah, Anda cari cacing, mungkin Anda menyiapkan pur, atau Anda menyiapkan pelet, atau Anda menyiapkan macam-macam lah jenis umpan yang perlu Anda siapkan. Itu yang pertama seringkali. Setelah menyiapkan umpan, yang kedua seringkali kita menyiapkan pancingnya, atau tools, atau alatnya. Ya. Setelah kita menyiapkan pancing dan alatnya, nah baru yang ketiga kita menyiapkan yang namanya kolam. Ya, kita tahu kolam mana sih kita mau mancingnya, itu nyari kolam. Dan yang terakhir kita baru mencari ikannya. Nah, inilah yang seringkali kita lakukan ketika kita mau mancing. Betul? Dan ternyata teman-teman sekalian, strategi ini menurut saya tidak efektif. Kenapa saya bilang ini tidak efektif? Saya berikan contoh, misalnya Anda sudah menyiapkan dari pagi, habis subuh, menyiapkan umpan. Wah, Anda cari cacing. Setelah Anda dapat cacing, Anda masukkan ke dalam tempatnya, lalu kita janjian mau mancing. Saya jemputlah di depan rumah Anda, dan kita jalan bawa mobil. Wah, ternyata 2 jam nggak sampai-sampai. Ternyata setelah 2 jam kita sampai di tepian lautan gitu ya. Dan kita akhirnya naik kapal kecil, yacht, kita datang ke tengah-tengah, dan kita baru mancing di sana. Padahal Anda tadi sudah membawa umpannya adalah cacing, dan pancingnya Anda membawa pancing yang dari bambu. Ternyata kita mancingnya di tengah lautan. Kira-kira saya mau tanya, kira-kira dimakan nggak ya kira-kira sama ikan? Tentu tidak dimakan gitu ya. Sementara saya mengeluarkan pancing saya, pancing yang seperti orang memancing profesional, dan umpannya saya bawa ikan-ikan yang kecil. Ketika saya mancing, ternyata saya dapat ikan kakap gitu ya. Nah, ketika Anda memancing dengan pancing Anda yang dikasih tadi dengan cacing, ternyata nggak dimakan. Apa yang salah? Nah, inilah yang saya sebut dengan tidak efektif. Kenapa? Karena Anda memulainya menyiapkan umpan tanpa tahu kita mau mancing ikan apa. Sehingga apa yang Anda siapkan, baik itu umpannya maupun pancingnya, itu jadi tidak tepat. Nah, untuk itu, maka apa yang harus kita lakukan? Maka ketika kita mau memancing, maka kita harus merubah strateginya. Bagaimana kita memancing itu dengan tepat. Nah, bagaimana menurut saya cara memancing yang tepat atau efektif ini tadi dalam strategi mancing marketing atau marketing mancing? Maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah bukan menyiapkan umpan. Tapi yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah tahu dulu ikan apa yang mau kita pancing. Karena ketika mancing ikan kakap, kita mancing ikan gurame, atau kita mancing ikan lele, tentu umpannya berbeda, kolamnya juga berbeda, alat pancingnya pun berbeda. Maka yang pertama yang disiapin apa kira-kira? Yes, kita tahu dulu ikan apa yang mau kita pancing. Setelah kita tahu ikan apa yang mau kita pancing, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah siapkan umpan yang sesuai atau cocok dengan ikan yang mau kita pancing. Jadi siapkan umpan yang dia sukai. Kalau kita mancingnya ikan kakap atau ikan yang besar di lautan, mungkin dia sukanya adalah ikan-ikan yang kecil. Kalau kita mancingnya gurame, mungkin masih bisa Anda menggunakan pelet atau pur. Kalau Anda memancingnya ikan lele, mungkin Anda menggunakan daging-daging yang sudah dicincang. Kalau Anda mungkin mau mancingnya ikan sepat, mungkin bisa cocok dengan mancingnya pakai cacing. Nah, maka setiap jenis ikan itu berbeda umpannya. Oleh karena itu, setelah Anda tahu ikan apa yang mau dipancing, langkah kedua yang harus disiapkan adalah siapkan umpannya. Dan yang ketiga yang harus Anda siapkan, baru Anda siapkan alat yang dibutuhkan. Kira-kira apa sih yang Anda butuhkan untuk memancing ikan tadi? Ya mungkin Anda butuh pancingnya, Anda butuh tahu kolamnya di mana, butuh tahu cara memancingnya seperti apa, karena berbeda. Nah, 3 inilah yang harus Anda lakukan. Jadi, strategi memancing tadi ada 3. Yang pertama,
tentukan dulu ikannya. Yang kedua, buat umpan yang sesuai. Yang ketiga, siapkan sarana dan prasarananya, strateginya. Nah, 3 inilah yang saya sebut sebagai cara memancing yang efektif. Jadi ada 3 bagian. Dan 3 inilah yang nanti ternyata sesuai atau mirip dengan strategi kita ketika kita mau membanjiri bisnis kita dengan order. Kenapa? Dalam bahasa bisnis, ikan itu sering kita sebut dengan yang namanya target pasar. Jadi kalau kita mau membanjiri bisnis kita dengan order, yang pertama yang harus teman-teman pahamin adalah siapa target pasar yang mau Anda bidik. Anda harus tahu dulu, siapa target market yang mau dibidik. Siapa sih yang menjadi orang yang nanti kita akan bidik dari bisnis yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, umpan. Umpan itu identiknya adalah produk. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu siapa target market yang dibidik, baru kita desain produk yang bisa menjadi solusi buat mereka. Baru kita buat produk atau umpan tadi yang sesuai dengan keinginan dari ikannya. Nah, seringkali kesalahannya kita menyiapkan umpan dulu, padahal belum tahu ikannya apa yang mau dipancing. Seringkali banyak pengusaha menyiapkan produk dulu. Mau buka bisnis, bingung apa yang mau dijual. Akhirnya apa? Fokus membuat produk, cari produk sana-sini. Setelah produknya ready, bingung, nggak tahu ini jualannya mau kemana. Seperti orang mancing, setelah punya cacing, lalu dianggap semua kolam itu adalah ikannya suka cacing. Ternyata enggak. Akhirnya apa? Anda nongkrong di pinggir kolam berjam-jam, berhari-hari, ternyata enggak ada yang makan. Ternyata apa yang terjadi? Ikannya tidak suka cacing. Sama dengan bisnis. Ya, Anda sudah menyiapkan produk, produknya udah bagus, Anda jual kok nggak laku-laku. Ternyata apa? Ternyata memang di situ tidak ada target market yang sesuai, atau Anda tidak memahami siapa marketnya. Maka langkah pertama tadi apa? Tentukan dulu ikannya atau target pasarnya. Yang kedua, baru siapkan umpannya. Itu apa? Siapkan produknya. Dan yang ketiga, baru Anda siapkan toolsnya tadi, alat-alatnya, strateginya. Nah, nanti yang ketiga ini kita berbicara bagaimana caranya kita memancingnya. Ya, toolsnya, strateginya, alat-alat yang dibutuhkan. Maka 3 inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita mau membanjiri bisnis kita dengan order, 1, pastikan ada target pasar, dan Anda harus jelas siapa target pasarnya, spesifik. Yang kedua, buat produk yang menjadi nilai tambah, yang bisa menjadi solusi atas kebutuhan atau masalah mereka. Dan yang ketiga, pertemukan ya dengan sebuah strategi dan tools dan alat yang dibutuhkan untuk mempertemukan mereka. Dari situ, maka bisnis Anda insya Allah banjir order. Secara detail, kita akan bahas pada modul berikutnya. Are you ready?